Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan aku Dikada Cantika Senaya Putri, nomor absen 25 dari kelas 12 F42, delegasi SMA Negeri 1 Sukawati. Di sini aku akan menjelaskan dua contoh kearifan lokal yang ada di Bali, yaitu yang pertama kearifan lokal yang berwujud tangible, yaitu pembuatan garam tradisional khas Kusamba. Kenapa sih dibilang berwujud tangible? Karena proses dan hasilnya dapat dilihat secara langsung, mulai dari pengambilan air laut hingga menjadi garam yang sudah siap digunakan. Dan yang kedua yaitu kearifan lokal yang berwujud intangible, yaitu proses petata atau potong gigi. Nah, petata merupakan tradisi yang mengandung nilai-nilai etika dan spiritual dalam kehidupan masyarakat di Bali. Halo semuanya, aku lagi ada di pembuatan garam tradisional khas Kusamba. Ayo ikuti pilihan aku kali ini. Bali dikenal sebagai daerah yang kaya akan kearifan lokal, yaitu pengetahuan dan cara hidup masyarakat yang diwariskan turun-temurun dan selaras dengan alam. Salah satu kearifan lokal yang masih bertahan hingga sekarang adalah pembuatan garam tradisional di Desa Kusamba, Kabupaten Klungkung. Di pesisir Kusamba, para petani garam tetap menggunakan cara alami yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah Inyoman Warte yang terus menjaga pengetahuan lokal ini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Menurut Nyoman Warte, proses pembuatan garam di Kusamba memanfaatkan pasir pantai sebagai penyaring alami. Cara ini menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap alam sekitar dan bagaimana memanfaatkannya tanpa merusak lingkungan. Proses dimulai dengan menyiram pasir pantai menggunakan air laut. Pasir tersebut diratakan dan dibiarkan terkena sinar matahari hingga kering dan menyimpan kandungan garam. Setelah itu, pasir dimasukkan ke dalam alat penyaring tradisional. Air laut kembali dituangkan hingga menjadi cairan garam yang pekat yang disebut dengan air tua. Air tua kemudian dijemur di wadah dari batang kelapa yang dibelah. Dengan bantuan panas matahari dan angin laut, air menguap dan meninggalkan kristal garam yang alami. Garam Kusamba memiliki tekstur dan rasa khas karena diproses secara alami. Proses ini juga sangat bergantung pada cuaca, sehingga petani harus sabar dan memahami kondisi alam. Bagi Nyoman Warte, pembuatan garam ini bukan hanya pekerjaan, tetapi juga bentuk kearifan lokal yang mengajarkan keseimbangan antara manusia dan alam. Pengetahuan ini diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari identitas masyarakat pesisir. Di tengah modernisasi, kearifan lokal seperti ini menunjukkan bahwa cara tradisional tetap relevan. Selain menghasilkan garam berkualitas, metode ini juga menjaga lingkungan dan budaya lokal. Nyoman Warte. Pak tanggal lahirnya? Akhirnya tidak menentukan Alamatnya di alamatnya di Kusamba.
Profesinya di sini sebagai Profesinya di sini kerja. langsung aja ke soalnya nih Pak. Nah, yang pertama, bagaimana proses Prosesnya- tradisional pembuatan garam di pantai? Ya, mengambil air dulu di pantai, langsung disiramkan di pasir. Udah gitu tunggu sampai jam 2 kering, dikumpulin udah kumpul, langsung ambil bawa ke bak itu ya, itu bawa di bak penyaringan. Ada penyaringan jam 5 paling sedikit. Nah, besok paginya airnya itu bisa jemur di sana di tempat pohon kelapa yang pecah dua itu. Bisa 2 hari, kalau bagus mataharinya itu bisa jadi garam. Bisa ngambil garam sana dah di tempat pohon Disaring. kelapa ya, disaring. Sana lagi garamnya disaring lagi. Yang ke pertanyaan yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat garam sampai siap panen, siap jadi garamnya? Panennya kalau mulai paling dikit 1 mingguan. Oh, 1 minggu baru jadi garam. Jadi garam dan udah melihat hasilnya gitu. Oke. Biasanya apa aja tantangan yang biasa dihadapi dalam pembuatan garam? Tantangannya kalau mendung, kalau hujan itu yang saya tantangannya yang paling susah gitu loh. Berarti harus benar-benar cerah. Susah menjadi garam airnya itu, air saringannya itu susah dengan hasilnya gitu loh. Oke. Sukses ya Bapak. Kita hari ini mau wawancara untuk kearifan lokal kita Jimbal, yaitu Metata. Ayo ikutin perjalanan aku. Om Swastiastu, adik dari mana Niki? Saya Cantika dari SMA Negeri 1 Sukawati. Oke. Tentang tradisi. Matur Susun, Lin, Anduk, Sepengaruh. Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidam. Om Sidirastu, Datastu, Mugi Pikayun, Pikamkam, Pengrauh, Sadera Ayu, Dekat Kali dari Pancang, Lepah Pemargi, nanti sering kita enak indek upacara otomotif. Ditiang Wayan Swastike, tokoh dari Desa Adat Kemuning, Ditiang Pemargi, Pengelisir, Ring Dadi Agung, Pasegel. Ditiang lahir tanggal 11 Oktober 1970. Jadi satu kalwenten alit ini jadi wacana taken tentang potong gigi. Dumugi wenten pikeun nyanyi rida kala tidak sampun menjelaskan. Inggian potong gigi punika adalah pembersihan sadribu ring angge sariran sangsane jadi pacang kepedas. Inggian rida kali pun akil balik munggah sampun meraga pacang puniki wiaden truni puniki tujuanipune wantah membersihkan 1.000 sad punika 6.000 nika musuh mesah nika ada rencana dari sejak ipun terlakukan wiaden membawa kekotoran batin. Ikut temawinan harus dibersihkan melalui upacara potong gigi wiaden mempendas ring pemargi adat wiaden dreste wiaden agama Hindu. Ikut temawinan ritat kala potong gigi punika gigi taring kalih punika harus kependas punika gigi seri 4 punika harus juga kependas sebagai simbol daripada sampun kebersihan alan-alan kulit, sehingga ipun mersidayang menapaki pemargi sane lebih tinggi punika sane lebih suci itu kali pemargi ring reste itu seperti ini. Soal nomor 2, mengapa Metata yang penting untuk dilakukan sebelum
penting. Nah, pimawinan keanukan sangat penting karena di tatkala ipun jadi pacang ngelanturang pemati dari ipun lahir ampun ketan muda ngantos ipun jadi pacang remaja jago asrama yaitu ke hal yang lebih tinggi. Makanya harus bersih. Setiap anak yang dilahirkan setelah akil balik menek bajang atau dewasa harus bersih. Jika dimawinan kekotoran tubuh itu harus dibersihkan. Mangga mersidayang pun menyongsong kauripan sade lebih mau rambut jang kehidupan sade lebih tinggi. Terus begini. Selanjutnya nomor 3, apakah ada pantangan atau aturan khusus yang harus dipatuhi sebelum dan sesudah kata? Iya, ada janji. Ini pantangan khusus menjantan sampai wenten kan. Rikat kala jadi pacang nomor yang mau pedas itu menjantan sampai harus wenten puasa. Harus wenten pantangannya yaitu dan atas ngajeng-ngajeng dingin-dingin dumur santukan gigi punika akan dipersiapkan untuk taringnya dan gigi serinya 4 itu dibersihkan dan sampun jadi ke ape sareng pemuka agama ke ape sareng pengelisir-pengelisir nah ya rene guru pakai ibu nih macantan sampun pantangannya kada seperti kewantan. Selanjutnya terakhir, bagaimana cara generasi muda sekarang bisa tetap melestarikan warisan orang menengah? Nah, niki pertanyaan sangat kecil pisan. Menawi umat sedharma mangga jati-jati puniki nelepan. Sampunang khawatir dan sampunang ragu. Di tatkala agama Hindu Dharma puniki mencatat sampun kan rajat puniki. Di tatkala ampunipun memargian agama-agama punika satukan agama Hindu punika wonten sana dana dharma. Daripada dharma ini kantun segala